Ya. Naam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna syakin itu didasarkan kepada makna kebiasaan orang sakit itu mengeluh. Mengeluh. Dan tentu Rasulullah SAW beliau jauh dari mengeluh. Ya. Beliau adalah orang yang sangat sabar, yang sangat sabar, kuat kesabarannya. Bahkan beliau adalah orang yang ridho dengan keputusan Allah. Beliau adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang penyebutan itu didasarkan kepada kebanyakan yang berlaku. Ya, dinamakan sakit dengan sifat orang sakit banyak mengeluh. Ya, yakin mengadu. Apa yang dimaksud ini mariyudun. Beliau sakit. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadzal hadis la yukhallifu al hadis alladzi dzakara anna Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ya ummu ashab Rasulillah alaihi salatu wasallam qaiman thumma jaa Rasulullah alaihi salatu wasallam ya wa alimahu Abu Bakr thumma ta'akhkhara thumma ya ummu Rasulullah alaihi salatu wasallam ya ashabahu jalisan was sahabah qaimin ya. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ngimami sahabat Rasulullah SAW dalam keadaan beliau berdiri. Kemudian datanglah Rasulullah SAW, ya, dan tatkala Abu Bakar tahu, beliau mundur. Abu Bakar ini mundur. Ya. Kemudian Rasul SAW mengimami para sahabat, termasuk Abu Bakar, dalam keadaan jalisan, beliau duduk. Sementara para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Dan ini adalah mazhab pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad, ya, Ibnu Hambal, ya, wahada madhabu atau wahada dhahaba bihi, ya, Al-Imam Ahmad wa ahlul hadis, ya, Syafi'iyah. Pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal juga dari kalangan ahlul hadis, di kalangan pengikut Al-Imam Syafi'i seperti Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan juga para ulama di masa kini seperti Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Ya, pendapat ini pendapat yang masuk. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini itu menunjukkan jawazu al-isarati fi sholati lil hajah. Ya. Yang membatalkan sholat itu berbicara. Ya. Yatakallam fi sholat. Orang berbicara di dalam sholat. Ya. Ama ya. Bila isyarah, adapun seorang berisyarat tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia pakai isyarat tanpa, ingat, tanpa hajat, hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat, boleh. Ya, ini menunjukkan bahwa sayun yasir, ya, suatu yang sedikit, ya, fa'alahu al-musalli, ya, fi sholah la yubtiru sholata.
la yubtilu sholat. Suatu yang sedikit, ya, yang bukan bagian dari sholat, itu tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Seperti orang gatal, kukur-kukur, tidak membatalkan sholat. Ya, termasuk dalam perkara ini manakala ada hajat dengan isyarat, ya, diperbolehkan. Seperti ada orang ucap salam sementara dia sedang sholat, dia pakai tangan ke atas, ya, hada yajuz, ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Dan ada pembahasan perkara-perkara yang tidak membatalkan sholat, ya. Sebagian ulama kita membahas lebih panjang lagi, ya, dari perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ya. Kenapa isyarat itu tidak membatalkan sholat? Li'annahu laisa minal kalam. Itu bukan bagian dari pembicaraan. Padahal secara syariat bahasa isyarat itu masuk kalam. Tapi kalau nahwu secara lughah enggak. Ya. Isyarat tidak masuk kalam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fil hadisi dalilun ala ta'kidi mutaba'atil imam. Dalam hadis ini ada dalil untuk mengikuti imam atau dikuatkannya mengikuti imam, ya. Dikuatkannya mengikuti imam, ya. Dan perkara ini, yaitu mengikuti imam, itu lebih didahulukan dibandingkan selainnya dari amalan-amalan sholat, ya. Di mana dari hadis ini kita bisa melihat bahwa syariat menggugurkan untuk berdiri bagi berdiri bagi makmum pada imam yang sholat dalam keadaan duduk. Padahal sholat bagi yang mampu berdiri itu masuk rukun. Dia masuk rukun. Ya. Tetapi mengikuti imam itu lebih didahulukan. Ya. Lebih didahulukan. Sekalipun makmumnya mampu untuk berdiri, tapi tetap ya, dia tetap duduk sebagaimana imam. Nah, ya. Padahal ini termasuk rukun kan? Berdiri itu kan rukun sholat. Ya. Yang demikian itu kenapa? Kullu dzalika li ajli kamalil iqtida. Yang demikian itu dikarenakan untuk tujuan kesempurnaan di dalam mengikuti. Ya, Masya Allah ya. Padahal kemungkinan imam antara makmum dengan imam itu bilangan rokaatnya bisa beda, terutama yang bagi yang masbuk. Tapi bersamaan dengan itu tetap disuruh mengikuti. Bahkan makmum harus meniadakan hitungan rokaatnya. Misalnya dia masbuk tertinggal 2 rokaat, harusnya rokaat kedua dia harus apa? Dia harus tahiyat awal kan? Tapi terkadang manakala dia masbuk, imamnya tahiyat akhir. Ya. Atau manakala dia masbuk 1 rokaat, imamnya tahiyat awal, makmum tetap tahiyat awal, walaupun dia di rokaat yang pertama. Ini namanya ketundukan. Ya, makanya dikatakan imamah itu ada keseragaman, ada kepemimpinan. Ya, ada kepemimpinan. Nah ini gambaran. Ya.
gambaran begitu kuatnya di dalam mengikuti imam. Ya. Nah, kemudian dari hadis ini pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yu'khadu tahattumu ta'atil qadati wa wulatil amri. Dari hadis ini bisa diambil perlunya, pastinya keharusan untuk mentaati pemimpin, qadah, dan juga pemegang urusan, dan juga kepastian untuk mura'atin nidham, ya, kepastian untuk memperhatikan keteraturan, ya, aturan, dan wadamil mukhalafah, ketiadaan untuk menyelisih, wal insyikaq, ya, untuk berpecah dan semisalnya, wal ikhtilaf, ya. Hal ini bijanibi ta'abbudi biha lillahi subhanahu wa ta'ala, ya, dalam sisi dalam beribadah dengannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ma'adoma al-Islam wa asma tasri'atihi wa ajalla ahdafahu. Ya. Maka betapa agungnya Islam, ya, betapa tingginya syariat Islam, dan betapa luhurnya tujuan daripada aturan syariat, senantiasa memperhatikan persatuan. 6. Di sini yang menjadi ukuran untuk persatuan imam, karena dia menjalankan perintah Allah dan dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketaatan. Dan persatuan itu senantiasa diperhatikan. Makanya setelah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usulus Sittah tentang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya, jangan kalian saling cerai-berai. Ini ukuran untuk bersatu, Quran dan sunnah. Ingat, ya, ukuran untuk bersatu adalah Quran dan sunnah. Ya. Jadi dalam memahami agama ini yang menjadi ukuran, Quran dan sunnah. Ala fahmi salafis saleh, di atas pemahaman salafus saleh. Nah, ya. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat, ya dikembalikan ke situ untuk urusan agama. Ya. Makanya tatkala ada sebagian yang menyatakan boleh ngusap-usap kuburan karena ada sebagian ulama yang membolehkan, ya ini kemungkinan ulama zalah ada enggak? Ada. Kalau beralasan dengan kadang ulama ada yang berpendapat, ulama yang terkadang terjatuh pada satu pendapat yang marjuh, ini pun ada. Adapun ulama terjatuh zalah, diberi pahala 1 karena ahlul ijtihad. Dan andai kan mereka mengetahui tentang dalilnya sampai kepada mereka dalilnya, niscaya mereka akan meralat pendapat tersebut. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dari para ulama kita. Imam Malik pernah meralat pendapatnya begitu sampai hadis. Imam Syafi'i pernah meralat pendapatnya, bahkan banyak pendapat. Begitu beliau mengetahui hadis-hadis, sebelumnya beliau belum mengetahui. Ya. Kadang ada sebagian orang yang taklid dengan para ulama sampai dianggap ulama itu maksum. Ya. Dan ulama maksum. Kadang sampai ungkapan, tidak mungkin ulama tidak tahu. Mengulang sekelas Umar bin Khattab aja hadis pernah terlewat. Beliau beristihad di saat ada sebuah wabah.
Kemudian pasukan itu mau masuk di dalam sebuah kaum yang kena wabah. Umar bin Khattab waktu itu memutuskan untuk jangan masuk. Maka sebagian mengatakan dengan alasan takdir, masuk saja. Tapi Umar mengatakan kita lari dari wabah itu juga karena takdir. Ya. Beliau putuskan itu. Dan beliau belum mengetahui hadis. Datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan hadis yang membahas masalah itu. Berarti kan Umar terlewat ya. Benarnya karena ijtihad. Tentunya beragama ijtihad kemudian benar sama mendapatkan hadis. Tinggi mana? Tinggi pakai hadis. Karena ijtihad itu ya, itu masih ada ranah dari dirinya. Tapi kalau hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Itu yang ijtihadnya pas ya. Tapi bagaimana kalau ijtihadnya salah? Apakah ada yang seperti itu? Ada. Ya, ada. Saya ada zalah namanya, ketergelinciran. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga beragama itu tidak seperti itu. Ya. Beragama itu tidak seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya ngusap-ngusap kuburan tadi ada yang mengatakan ya. Tapi bolehnya itu apakah bitakdim atau bila takdim? Karena ada pembahasan lain gitu. Ada pembahasan lain. Nah, bolehnya itu apakah maksud ibadah atau bukan ibadah? Kalau ibadah tentu tidak diperbolehkan. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan kepada Hajar Aswad, ya, bangko ini hanya sekedar batu. Ya, andai kan aku tidak melihat lau mara'aitu Rasulullah SAW qobal lagi makobal tuki. Kalau andai kan Rasul SAW itu aku itu tidak pernah melihat Rasul SAW qobal lagi mencium kamu, aku nggak bakal mencium kamu karena hanya sekedar batu. Ini tidak ada bentuk takdim. Kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Bumi itu ada yang diberkahi. Makhluk itu diberkahi. Sebab keberkahan itu apa? Sebab keberkahan, ketakwaan, keimanan, ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Keimanan, ketakwaan itu menjadikan sebab keberkahan akan Allah berikan bumi dari atas langit, dari bumi, dalam bumi. Bahkan rumah yang dibacakan ayat-ayat tertentu atau surat tertentu ya, surat Al-Baqarah atau bagian ayat dalam Al-Baqarah, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setan selama 3 hari. Kalau dia baca hari Senin, ya, berarti di hari Selasa sudah berkurang penjagaannya menjadi 2 hari. Kalau dia baca lagi, tambah 3 hari, berarti berapa hari dijaga? 5 hari. Kalau hari ketiga dia baca berarti berkurang 1 lagi menjadi 4. Dia baca, dijaga 3 hari, 7 hari kan? Itu pun dimaklumi gitu loh. Bahwa ketaatan itu mempunyai pengaruh dengan tempat. Jangankan amalan, niat saja itu punya pengaruh. Makanya Nabi dilarang untuk sholat di Masjid Dirar. Kenapa? Karena Masjid Dirar punya niat untuk menghancurkan kaum muslimin. Nabi sudah pengen sholat di masjid tersebut. Tapi Allah mengatakan, la takum fihi abada. Jangan kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Ada pengaruh. Ya, ada pengaruh. Tempat masjid diberkahi.
Namun untuk mengambil keberkahan itu ada aturannya jamaah. Untuk kita mencari keberkahan di masjid, itu bukan kemudian kita ngusap-ngusap masjid, nyium-nyium masjid, ngambil batunya dibawa ke rumah. Selamat. Bukan seperti itu. Tapi caranya sholat, berzikir, qiraatul Quran. Orang soleh itu adalah orang yang diberi keberkahan. Sebagaimana Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku dijadikan oleh Allah Ta'ala diberkahi di mana saja aku berada. Berarti Nabi Isa diberkahi. Nah? Seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang soleh? Supaya mendapatkan keberkahannya. Bukan dusap-usap orang solehnya. Bukan minumannya disuruh nyebul-nyebul nanti diminum. Bukan seperti itu. Tapi musahabah. Almar'u ala dini khalilih. Mendekat, bergaul. Asar kesolehan akan ada padanya. Ini yang diajarkan. Ya. Atau manakala dia punya doa yang makbul, kita minta doa, tapi tidak boleh sering-sering, sering-sering makruh. Kadang-kadang aja. Sebagaimana Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni orang yang diberkahi punya doa makbul. Jadi di dalam mencari tersebut harus dengan batasan syariat. Ya, Ka'bah itu rumah yang diberkahi. Tapi untuk mendapatkan keberkahan dari rumah tersebut, Allah berikan kebaikan yang banyak. Tawaf, sholat di situ, qiraatul Quran, berzikir. Nah ini gitu loh. Bukan malah keswahnya dipotongi, bawa pulang jadi jimat gitu loh. Dari isi mana seperti itu? Cara beragama seperti itu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nama keberkahan dat itu untuk kita mencarinya harus sesuai dengan aturan syariat. Aturan syariat, ya. Nah. Kemudian balik lagi. Persatuan itu dengan Al-Quran, dengan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Dia adalah perselisihan dibawa ke situ. Nah, ini perkara mendasar. Dan yang kedua, wa min tamami al-istima' di dalam kaidah yang di dalam usul sitah, di dalam aslus tsalits, perkara pokok yang ketiga, termasuk yang menyempurnakan yang kedua untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah adalah as-sam'u wa ta'atu li wulatil umur. Mendengar demikian taat kepada pemegang urusan. Ya, makanya jihad itu bersama penguasa. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran dipanjangkan melalui tangan penguasa. Dipanjangkan melalui tangan penguasa. Nah, itu akan tercipta kebersamaan. Walaupun di dalam penerapan di tingkat daulah pemerintahan itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Ya, makanya kita mesti berhati-hati seperti ini ya. Kita tahu pada waktu Nabi SAW melihat A'rabi kencing di masjid. Kencing di masjid. Nabi membiarkan sampai selesai. Para sahabat mengatakan mah, apa ini gitu. Nabi mengatakan la tujrimuhu, jangan kamu bentak dia. Ya. Biarkan dia sampai selesai. Da'uhu, biarkan dia sampai selesai. Sampai selesai Nabi minta diambilkan air dan diguyur. Ya. Kencing di masjid itu kemungkaran itu bukan?
kemungkaran. Tapi ini bijaksananya Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau dibentak, diingkari, kira-kira larinya kemana-mana enggak? Akhirnya kemungkarannya jadi melebar. Yang harusnya terkencingi cuma satu tempat, bisa bertempat-tempat. Nah ini kemungkarannya dilokalisasi, sehingga mudah untuk diperbaiki. Nah ini termasuk dari kebijaksanaan seperti itu. Ya, kadang penguasa melakukan seperti itu, membiarkan dulu. Tapi ada perbaikan. Yang paling penting ada perbaikan. Ada perbaikan. Ya, karena kalau tersebar kemana-mana itu lebih susah untuk diatur. Madorotnya kadang lebih besar. Nah ini pentingnya untuk kita kadang berhati-hati dalam perkara tersebut. Ya, karena ini kan ngingkari kemungkaran kan. Tapi ngingkari kemungkaran sendiri ada kaidah-kaidah. Baik dari sisi kemungkarannya diingkari, akibatnya apa? Dari sisi yang mengingkari, dari sisi yang diingkari, itu masing-masing ada rincian. Masing-masing ada rincian tersendiri. Ya, Allah Ta'ala. Ini pentingnya kadang kita butuh untuk mendapatkan bimbingan para ulama. Ya, bimbingan para ulama. Terkadang ada sebagian orang memahami ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu bertanyalah kalian kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Itu seolah-olah bahwa kalau bertanya kalau pas nggak tahu gitu. Ini kadang, padahal kadang kita sendiri itu nggak sadar akan ketidaktahuan kita. Mungkin tahu sebagian, tapi sebagian yang lain tidak tahu. Makanya ada dua ulama besar dari Irak. Di saat muncul orang-orang Qadari. Orang-orang Qadari itu orang-orang yang menolak takdir. Kira-kira kita kalau ada orang Qadari menolak takdir, ngingkari mudah enggak? Kita pun bisa kan? Karena takdir itu rukun keberapa? Rukun yang keenam kan? Berarti kalau tidak beriman dengan takdir, batal keimanannya, kan selesai. Tapi kenapa dua ulama ini mendatangi sahabat Nabi sampai ke Mekah di saat musim haji, bertemu Ibnu Umar? Karena terkadang ada sesuatu yang terlewat. Walaupun dia tahu, kadang ada sesuatu yang terlewat. Bukankah kita bisa melihat terlewatnya Umar bin Khattab waktu perjanjian Hudaibiyah? Terlewat. Beliau sudah berhujah di hadapan Rasulullah, dibenarkan oleh Nabi. Tapi Nabi mengatakan, ini Rasulullah. Saya ini Rasul. Amaroni Rabbi, Rabbku memerintahkan aku. Padahal Umar sudah begini-begini ya. Itu kemudian dijadikan oleh para ulama kita adab di hadapan para ulama. Ya, terkadang ada dari kita itu yang pandangannya tidak kita ketahui. Dan kita itu di hadapan para ulama, keberadaan bahwa kita ini tahu, itu lebih tahu ulama tentang ketahuan kita. Kita misalnya tahu termasuk pula kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu ulama bisa tahu gitu. Makanya kalian lihat pada waktu Mu'ad bin Jabal, dia diberi pelajaran Nabi, haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Kira-kira beliau tahu enggak pentingnya dakwah? Ya pasti tahu gitu. Beliau seorang alim, pasti tahu. Lebih-lebih Nabi sebelum itu sudah ngutus Mus'ab bin Umair dari Mekah ke Madinah waktu itu, sebelum hijrah. Kadang Nabi ngutus orang-orang yang sudah belajar kepada Nabi ke beberapa kaum, bahkan sampai ada yang kemudian dibunuh. Berarti kan pentingnya dakwah tahu. Tapi ini kecerdasan dari siapa? Mu'ad bin Jabal. Dia tahu dakwah itu keutamanya sangat besar.
Tapi dia bertanya, apa ubasirun nas? Tidakkah hal ini aku kabarkan kabar gembira ini pada manusia? Itu bukan pertanyaan biasa. Ini pertanyaan orang alim ini. Mungkin kalau kita kan baliguani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja. Semangat gitu. Tapi tidak tahu sebenarnya. Ada bahaya-bahaya yang kadang kita tidak menyadarinya. Saking semangatnya, kan kita tahu bahwa orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, ya kan? Itu jelas kemungkarannya kan? Sehingga disangka setiap orang bisa mendebat orang-orang Nasrani gitu. Saya itu ada orang yang bertanya sama saya, Tat, saya gimana ini Tat? Saya masuk grup, saya debat orang-orang Nasrani, kemudian saya kalah. Apa saya harus masuk Nasrani? Ya, salah ibu dewi. Dikiranya mudah apa? Ya, makanya sebagian guru saya itu pada saat saya sempat menanyakan, saya hidup di kampung Nasrani begini, maka beliau menganjurkan untuk membaca sebuah kitab dari karya Syekhul Islam tentang subhat-subhat orang Nasrani. Bagaimana cara membantahnya? Ya. Kira-kira di saat Uzair dulu diangkat oleh mereka menjadi anak Allah, ada ulama enggak di Yahudi? Saya tanya. Ada ulamanya enggak di Yahudi? Ada. Aku sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, Pak, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbar itu ulama, jamak dari hibr. Ruhban itu jamak dari rohib, ahli ibadah. Adanya ulama, adanya ahli ibadah, toh sampai mereka sepakat Uzair anak Allah. Sampai sepakat Isa anak Allah. Berarti sebelum sampai pada kesimpulan Uzair anak Allah, Isa anak Allah, mesti ada subhat-subhat. Kan gitu? Mesti. Ya. Jadi kenapa yang diutus untuk mendakwai ahlul kitab Mu'ad bin Jabal? Kok enggak sahabat yang sudah yakin kalau Allah ahad gitu? Tapi ilmunya mungkin tidak seperti Mu'ad bin Jabal. Ya karena dia akan menghadapi berbagai macam subhat yang mesti dia terangkan. Enggak sesederhana itu. Enggak sederhana itu. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk hal yang sederhana saja. Sekarang kita lihat ya, di dalam kitab I'anatul Thalibin itu tahlilan itu dikatakan bid'ah mungkarah. Bid'ah mungkarah. Dalam kitab yang lain minimalnya bid'ah makruhah. Minimalnya. Kira-kira yang saat ini mengadakan tahlilan dari pondok-pondok pesantren tahu kitab ini enggak? Tahu? Mereka ninggalkan? Enggak toh? Ya, enggak. Ya, karena kadang mereka punya alasan begini. Mereka juga tahu, menurut mereka, saya katakan menurut mereka, rokok itu hukumnya apa menurut mereka? Makruh kan? Kalau kita haram kan? Ya. Mereka ngamalkan kemakruhan itu. Makruh itu ditinggalkan atau diamalkan? Ditinggalkan. Ya. Bahkan sebagian dari mereka menyatakan ciri ahli sunnah wal jamaah merokok. Kan aneh gitu loh. Dari si mana, sejak kapan ada manhaj dijadikan sebuah, itu masuk manhaj itu. Bahwa ciri ahli sunnah wal jamaah aswaja itu merokok. Ini itu cara berdalil yang benar-benar gimana itu? Enggak ketemu nalar gitu. Akhirnya bisa kan seperti, dan yang ngomong seperti itu apakah orang-orang pengikutnya? Bukan. Yang tahu bisa baca kitab.
dikatakan singanya, ya, singanya Aswaja, dikatakan singanya Aswaja, itu nyata loh. Ya, yang seperti itu, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penting mempelajari ilmu agama itu untuk belajar, terus belajar, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama itu menjadi tersebar, dikuatkan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Itu semakin orang dia punya ilmu, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kemudian sebaliknya. Kemudian itu persatuannya. Jadi penerapannya adalah seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau persatuan di dalam langkah, ya ada musyawarah. Ada musyawarah. Kadang kita lihat kalau misalnya kita belajar, wah ini saya males semakin lama belajar karena makin pinter kok makin banyak perselisihannya. Kayak gitu kan. Kadang ada muncul kayak gitu. Perselisihan itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Mau sampai akhir zaman pun ada. Ya. Dan perselisihan yang paling dasar itu perselisihan kalau sudah muncul kesyirikan. Sampai diutus Rasul. Dan itu berulang sampai akhir zaman. Kita beragama pasti akan dapatkan gitu. Dan sebenarnya perselisihan ya, perselisihan itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perselisihan dalam agama itu. Tapi bagi yang paham tentang masalah itu adalah terbuka pintu ibadah yang sangat dahsyat, yang sangat luas. Sangat luas. Ya. Karena tentu beda di saat persatuan terwujud, kemudian orang beribadah, di saat perselisihan banyak terwujud, kemudian dia ibadah, berpegang teguh dengan sunnah. Pahalanya tentu beda kan? Seperti itu, orang hidupkan sunnah di masa Nabi, ya jelas sunnahnya. Di masa sekarang, ngamalkan sunnah, bid'ah di mana-mana, tentu yang ada cuma lakop-lakop, keras, teroris, wahabi, kayak gitu. Ya, sehingga kita sampai takut menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Waliyatubillah. Tentu itu ranah pahala. Dan kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perselisihan itu ujian bagi sebagian hambanya dengan sebagian yang lainnya. Tidakkah kita lihat apa yang disebutkan dalam surat Al-Buruj? Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Sungguhnya orang-orang yang mereka menyiksa, menguji, menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak mau bertobat, bagi mereka adab jahanam dan bagi mereka adab yang membakar. Ya, itu diterangkan oleh para ulama. Ayat ini menunjukkan syafakohnya Allah. Wong baru saja membunuhi walinya Allah, diparit, kok kemudian dibuka pintu tobat, sumalam yatubu. Kira-kira kalau mereka habis bunuhi kok kemudian bertobat, enak banget ya gitu. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap membuka pintu tobat, walaupun yang wali-walinya ini sampai dibunuh, disakiti. Makanya Allah di dalam ayat tersebut menyebutkan wahwal ghafurul wadud. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Cinta, Maha mencintai dengan kecintaan yang tulus. Ya. Dan kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seluruh para anbiya, para nabi itu punya sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tulus di dalam mencintai. Mereka disakiti, toh kemudian yang menyakiti bagaimana mendapatkan petunjuk? Bukankah itu satu sisi ladang pahala bagi orang yang dipilih oleh Allah? Ya,
bersabar, akhirnya mereka masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam, indahnya Islam. Makanya dalam data statistik itu tidak ada umat Islam itu dari statistik yang paling banyak ini, paling banyak kemungkaran itu tidak ada. Tidak ada. Tentang narkoba, pembunuhan, itu mesti negeri-negeri dari negeri-negeri Nasoro. Ya, cuma yang orang Islam yang kadang dikambing hitamkan. Tidak ada. Nah, bahkan kalau kalian lihat perang dunia pertama, perang dunia kedua, sebabnya apa? Orang Islam? Bukan. Orang Nasrani. Bahkan manakala perang dunia ketiga, itu nanti yang paling orang-orang kayak gitu lagi. Bukan kaum muslimin. Bukan kaum muslimin. Karena Islam ini agama yang sangat indah. Yang menjadi tujuan bagaimana manusia ini mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah ya. Jadi musyawarah. Ya, mempersatukan kalau langkah-langkah itu dengan musyawarah. Makanya musyawarah itu, yang namanya musyawarah, beda pendapat itu ada hal biasa. Walaupun engkeng-engkengan, tahu ya, beda pendapatnya sampai keras. Abu Bakar sama Umar itu kalau sudah berpendapat di hadapan Nabi, itu Masya Allah, Abu Bakar itu lebih ngalah gitu dibandingkan Umar. Umar kadang sok marah kalau berpendapat di hadapan Nabi. Tapi Nabi menganggap itu sebagai ranah perbedaan pendapat. Tapi kadang sudah seperti itu Nabi mengambil keputusan dari usulnya Abu Bakar. Ternyata yang dibenarkan Umar. Dan Umar tatkala Nabi sudah memutuskan, itu sudah nggak mikir, wah orang melu pendapatku. Enggak, ikutnya ya. Sampai pada waktu melangkah bareng-bareng, ternyata pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, pendapatnya Umar. Nabi nangis waktu itu. Turun ayat tentang masalah itu. Umar dan Nabi menangis. Apakah Umar merasa menang? Tidak. Datangi Nabi alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar. Ikut menangis Umar. Waktu ditanya, kenapa? Kemudian Umar mengatakan, karena saya melihat Anda berdua menangis. Padahal yang dibenarkan Umar. Nggak ada kemudian merasa congkak, merasa ini. Enggak. Nah ini di dalam musyawarah itu seperti itu. Gitu. Kalau sudah keputusan disengkuyung bareng-bareng. Tidak satu sama lain saling menyalahkan. Nah ini akan tercipta. Ya, tercipta kebersamaan. Ya, itu betapa indahnya. Ya. Kadang ada yang saya hadir tapi saya diam. Saya nggak sepakat. Oh, diam kok nggak sepakat. Diam duduk di situ ikut keputusan itu namanya sepakat. Makanya kalau orang melihat kemungkaran, ya, lihat kemungkaran itu dikatakan menolak dengan hatinya itu lam yahdur huna, tidak hadir di situ gitu. Kalau hadir ya dia ada pembahasan kaitannya dengan hukuman zahir, batin amruhu ilallah taala. Jadi seperti itu ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala ya, wafaqallahu muslimina ila tabassuri bidinihim batibaihim fayastami'u samluhum wa tatawahhadu suhufuhum ya wa ta'lu kalimatuhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kaum muslimin untuk bisa benar-benar mengambil basirah, mengambil ilmu dengan agama mereka, demikian pula apa yang mereka mengikutinya, sehingga urusan mereka itu menjadi terkumpul, bersatu, soft mereka menjadi satu,
dan kalimat mereka menjadi tinggi. Nah, ini saja yang bisa disampaikan. Pembahasan kita dari hadis yang keberapa? Hadis yang ke-74. Besok kita lanjutkan pada hadis yang ke-75. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.